Puji Tuhan, selamat petang saudara sekalian. Kita kembali akan membahas tentang peran dari roh, jiwa, dan tubuh. Gambar ini agak mewakili dari apa yang sebenarnya tidak terlalu pas ya. Karena roh itu ditaruh di tengah di gambar lingkaran ini. Dan jiwa di sebelah luarnya dan tubuh di sebelah lebih luar. Apa sebabnya? Karena tubuh itu paling mudah ditangkap atau dikenali atau dipahami. Baik oleh orang itu sendiri maupun oleh orang lain. Saya mengenal saudara, saudara mengenal saya, bukan mengenal rohnya. Tapi saudara dan saya, kita saling berkenalan, mengenal wajahnya. Ada foto saudara di paspor saudara, KTP saudara, itu adalah foto dari tubuh saudara. Wajah saudara, bukan foto dari roh saudara. Dan berikutnya adalah yang agak sedikit lebih terpahami oleh orang lain, bisa ditangkap oleh orang lain adalah jiwa, karakter seseorang. Orang ini periang, orang ini orang yang gampang marah, orang ini adalah orang yang malu-malu, pemalu dan sebagainya. Itu adalah dari apa yang diekspresikan melalui jiwanya. Yang paling sulit untuk diketahui adalah rohnya. Bahkan kita sendiri seringkali tidak kenal akan roh kita sendiri. Tapi kita sudah pelajari dalam beberapa waktu ini tentang apa saja hal yang ada di dalam atau perihal yang berkenaan dengan roh. Mari kita lihat. Fakta tentang roh manusia, ini sudah kita pelajari. Kita lihat yang pertama, roh yang membuat kita hidup. Jadi seseorang itu bisa hidup bukan karena dia punya tubuh, tetapi karena dia punya roh. Roh yang membuat dia bisa hidup, atau hidup itu ditentukan oleh keberadaan roh. Bahkan ketika roh itu meninggalkan manusia itu akan mati di dalam dunia ini, dikuburkan. Tetapi orang tadi di dalam rohnya dia pindah ke tempat yang lain, yang kita ketahui sebagai alam kematian. Yang kedua, fakta lain tentang roh manusia adalah roh adalah pribadi kita yang sejati. Pribadi kita yang sebenarnya adalah bukan tubuh kita, tapi roh kita. Itu sebabnya mengapa tubuh kita ini bisa saja operasi plastik ya. Dioperasi plastik, sedot lemak dan sebagainya sampai orang lain, teman kita tidak kenal kita lagi karena kita sudah berubah total secara tubuh jasmani kita. Tetapi sesungguhnya pribadi kita adalah roh kita. Roh kita ini adalah pribadi kita yang sejati yang sebenarnya. Kalau tadi dikatakan roh itulah yang memberikan kepada kita hidup, yang memberikan kepada kita hidup sebagai manusia itu adalah roh kita. Yang kedua di sini adalah roh itu adalah pribadi kita yang sebenarnya. Jadi kalau saudara mau mengenal seseorang, harusnya mengenalnya rohnya seperti Tuhan mengenal kita. Itu sebabnya Daud dipilih oleh Tuhan, bukan kakak-kakaknya Daud yang penampilan jasmaninya, penampilan tubuhnya itu sangat baik, sangat cocok untuk menjadi raja. Tapi Daud yang dipilih oleh Tuhan pada waktu itu Daud masih belasan tahun umurnya. Dia dipilih Tuhan karena apa? Karena Tuhan mengenal rohnya Daud. Kalau kita bisa melihat, memahami, mengenal roh seseorang, dan kalau kita bisa memahami, mengenal roh kita sendiri, maka kita berada pada sebuah hubungan relasi yang sebenarnya. Hubungan yang sebenarnya di dalam hidup kita sehari-hari. Khususnya mereka-mereka yang hubungannya dekat. Katakanlah orang tua dan anak atau suami dan istri. Harusnya mereka itu saling mengenal rohnya. Bukan mengenal jasmaninya. Bukan mengenal tubuhnya tapi mengenal rohnya. Yang berikutnya ketiga, fakta tentang roh manusia adalah tentang jiwa. Jiwa itu di mana sesungguhnya? Kalau tadi kita lihat lingkaran tadi, roh paling tengah, jiwa di luarnya, dan tubuh di paling luarnya. Lalu jiwa ini sebetulnya di mana? Apakah jiwa melekat pada tubuh atau jiwa melekat pada roh? Ternyata sudah kita bahas di waktu-waktu yang lalu, jiwa itu melekat pada roh. Apa sebabnya? Karena jiwa itu memberi kemampuan bagi roh itu untuk berinteraksi. Ada orang berinteraksi melalui apa? Melalui sikap-sikap yang ditunjukkan oleh jiwanya. Sikap-sikap yang ditunjukkan oleh pikirannya. Sikap-sikap yang ditunjukkan oleh perasaannya. Ketika saudara menonton adegan di film yang membuat saudara terharu, itu tidak perlu ditulisi. Mari kita menangis sama-sama, tidak perlu. Tapi dengan sendirinya saudara terharu, ikut terharu karena apa? Ada ekspresi di dalam film tadi, ekspresi yang mengharukan, membuat sedih. Sehingga emosi kita terbawa untuk ikut sedih. Nah ini adalah
Gambaran tentang jiwa itu melekat pada roh dengan memberi kemampuan roh itu untuk bisa berinteraksi. Lalu berikutnya jiwa itu melekat pada roh, yaitu dengan menampilkan ekspresi roh. Roh tidak bisa berekspresi tanpa jiwa. Sehingga di sini ketika roh itu marah, ketika roh itu senang, ketika roh itu takut dan sebagainya, ini diekspresikan oleh jiwa. Pikiran yang seringkali membuat kita takut. Katakanlah kita berada di tengah gelap, jalan di tengah gelap, angin mulai meniup daun-daun, sekeliling kita ada daun-daun pohon bambu, bunyinya kresek. Pikiran kita sudah berpikir, wah ini ada yang ngesot, ini ngikuti saya nih. Jadi ketakutan kitanya. Ini adalah roh yang ketakutan. Karena apa? Pikiran kita cerita macam-macam. Pikiran kita yang menuduh yang enggak pada seseorang. Sehingga kita mulai curiga sama orang itu. Karena pikiran kita. Ataupun perasaan kita. Perasaan kita yang ada di dalam jiwa. Perasaan itu ada di dalam jiwa. Pikiran juga ada di dalam jiwa. Itu menampilkan ekspresi dari roh kita pada saat itu. Berikutnya kita lihat yang keempat. Apa saja yang keempat? Roh tidak boleh terbelenggu. Ini kuncinya. Roh tidak boleh terbelenggu. Mungkin kalau tubuh terbelenggu, asal rohnya tidak terbelenggu, maka roh itu masih bisa mampu untuk melakukan sesuatu. Saya ambil contoh. Paulus dan Silas berada di penjara Filipi. Di sana penjara Filipi, rohnya itu tidak terbelenggu walaupun tubuhnya terbelenggu. Sehingga apa? Paulus dan Silas bisa bernyanyi memuji Tuhan. Bisa berdoa, bisa menyampaikan firman Tuhan dengan rileksnya seolah-olah seperti tidak berada dalam bui penjara. Dan itu gambaran roh tidak terbelenggu. Tapi ada juga orang-orang yang rohnya terbelenggu. Yaitu orang-orang yang terbelenggu karena dosa. Roh yang terbelenggu oleh dosa. Dosa itu membelenggu roh itu sehingga roh itu tidak bisa berbuat bebas. Roh itu merasa bahwa saya ini salah, saya ini berada dalam hukuman, saya ini berada dalam incaran, saya ini berada dalam kelemahan, penuh dengan ketakutan dan sebagainya. Tubuhnya bebas, tapi rohnya tidak bebas, rohnya terbelenggu. Roh yang terbelenggu ini adalah roh yang mengalami tekanan yang luar biasa. Roh yang tidak mengalami hidup sebagaimana mestinya. Roh terbelenggu juga oleh apa? Oleh tubuh yang tidak sempurna. Katakanlah seseorang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki. Dia punya roh yang sehat tapi tubuhnya tidak sempurna. Akibatnya apa? Dia tidak bisa melakukan apa-apa yang seharusnya bisa dilakukan oleh roh yang bekerja sama dengan tubuhnya. Jadi ketika di dalam rohnya dia menyuruh jiwa atau menginginkan di sana untuk mengambil sebuah barang, dia tidak bisa karena dia tidak punya tangan. Ini roh ini terbelenggu karena apa? Tubuh yang tidak sempurna. Ada juga yang jiwa yang tidak sempurna. Jiwa yang tidak sempurna membelenggu roh. Sehingga roh ini tidak bisa tampil sebagaimana mestinya. Ada orang-orang yang terbelenggu rohnya karena jiwanya tidak sempurna. Ada yang sakit jiwa. Orang yang sakit jiwa, orang yang gila. Kemarinnya itu ada peristiwa bunuh diri 2 orang wanita. Yang beritanya saya baca adalah latar belakangnya sakit jiwa. Nah, sakit jiwa yang sudah cukup lama, entah apa itu sebabnya sakit jiwanya, tapi sakit jiwa itu membelenggu rohnya. Saya percaya rohnya tidak ingin bunuh diri, tapi dilakukan bunuh diri itu karena roh itu terbelenggu oleh jiwa yang saya tulis di sini sebagai jiwa yang tidak sempurna, jiwa yang sakit. Jiwa yang sakit membuat roh itu tidak bisa beraktivitas sebagaimana yang Tuhan mau. Yang berikutnya yang sudah kita bahas juga adalah yang kelima, adalah apa itu keinginan. Di mana itu letaknya keinginan? Orang berpikir keinginan itu muncul di dalam jiwanya. Padahal sesungguhnya keinginan itu ada di dalam roh. Roh itu mempunyai keinginan. Sehingga saya ambil contoh. Setan iblis itu mempunyai keinginan untuk menjatuhkan manusia. Iblis yang berada di dalam orang gila di Gerasa itu minta pada Tuhan Yesus supaya dia dimasukkan saja, dipindahkan ke babi-babi yang ada di sana. Itu adalah keinginan. Sehingga manusia itu juga punya keinginan. Keinginannya ada 2. Keinginan yang dipengaruhi oleh Roh Kudus atau keinginan yang dipengaruhi oleh hawa nafsu dunia. Dan itu yang menentukan apa yang akan dilakukan oleh tubuhnya. Jadi kalau dia inginkan sesuatu yang baik yang datangnya dari Tuhan,
keinginan Tuhan ada di dalam dirinya, maka dia melakukan apa yang Tuhan inginkan. Saudara datang ibadah, saudara datang ke PA ini karena keinginan yang didorong oleh Roh Kudus. Saudara lakukan ini. Tapi ada orang yang melakukan dosa karena apa? Karena keinginan berbuat dosa. Walaupun dia tahu itu salah. Tapi dia tetap melakukan itu karena apa? Karena ingin. Keinginan ini dikuasai oleh kedagingan. Keinginan dikuasai oleh dosa. Itu sebabnya keinginan ini yang ada di dalam roh harusnya mempunyai otoritas, mempunyai kuasa. Daging tubuh tidak boleh memengaruhi roh, tapi roh yang memengaruhi daging. Kalau roh ini dikuasai oleh Roh Kudus, kita minta Roh Kudus turunlah, penuhilah hatiku dengan Roh Kudus. Apa itu hati? Nanti kita lihat. Hatiku dengan Roh Kudus. Maka ketika kita dikuasai oleh Roh Kudus Allah, kita bisa menguasai kedagingan kita. Orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukannya tidak ingin berbuat dosa. Atau bukannya tidak bisa berbuat dosa. Orang itu bisa berbuat dosa. Selama kita di dalam dunia ini, kita masih bisa berbuat dosa. Tapi orang itu tidak ingin berbuat dosa. Apa sebabnya? Karena keinginannya dikuasai oleh Roh Kudus. Oleh Allah. Ketika keinginan kita dikuasai oleh Allah, maka pikiran kita dikuasai oleh Allah. Maka perasaan kita dikuasai oleh Allah. Firman Tuhan katakan, saya ambil contoh, jangan marah. Nah, soal jangan marah ini kadang-kadang sulit loh. Ketika kita memang tersinggung, ketika kita memang kecewa, ketika kita memang marahnya luar biasa, disebut jangan marah. Sulit ini. Sebab apa? Emosi kita emosi marah, jiwa kita lagi marah nih. Tapi kalau roh kita menguasai diri kita, maka roh kita akan menguasai emosi marah tadi. Dengan mengikuti firman Tuhan. Sehingga apa? Kemarahan itu pun reda. Kemarahan itu pun padam. Ampunilah musuhmu. Ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Ini sulit. Sebab apa? Orang itu jelas-jelas menyakiti saya, merugikan saya. Masa saya harus memberikan pengampunan kepadanya? Nah, di sini tergantung. Roh saudara dikuasai oleh apa? Kalau dikuasai oleh Allah, maka roh saudara bisa memimpin jiwa saudara, bisa memimpin pikiran saudara untuk mengampuni orang itu. Dan mengatakan lewat mulut saudara, tidak usah khawatir, sudah kesalahanmu sudah saya ampuni. Saya hapuskan, tidak saya ingat-ingat lagi. Saudara bisa katakan dengan sepenuh hati, dengan tulus, dengan sejujur-jujurnya. Karena apa? Roh saudara yang menguasai jiwa dan tubuh saudara. Keenam, hati adalah roh. Jadi seringkali kita baca di dalam ayat-ayat firman Tuhan, Tuhan inilah hatiku, atau sembahlah Tuhan dengan segenap hatimu. Itu maksudnya apa hati ini? Hati ini jelas bukan liver. Hati ini jelas bukan daging. Hati ini jelas bukan tubuh. Hati ini adalah roh. Di sini gambarannya roh. Hati ini adalah roh. Sehingga ketika saudara mengundang Roh Kudus masuklah dalam hatiku. Itu artinya saudara membuka roh saudara untuk masuknya Roh Kudus. Bayangannya seperti ini. Ketika saudara membuka tangan saudara untuk memeluk sahabat saudara. Atau untuk memeluk anak saudara. Itu saudara menyambut. Begitu juga ketika kita membuka roh kita dan kita undang, mari Roh Kudus. Kita memeluk Roh Kudus dan kita menyatukan roh kita dengan Roh Kudus. Itu hati. Jadi kalau saudara membaca firman Tuhan, ayat firman Tuhan yang diterjemahkan dengan kata hati, itu saudara bisa baca itu sebagai roh. Roh saudara, roh kita, roh manusia. Yang berikutnya ketujuh, kita baru sampai yang ketujuh ini. Diperlukan pemulihan roh. Sangat diperlukan pemulihan roh. Apa sebabnya? Roh ini mengalami tekanan yang luar biasa. Tekanan yang luar biasa terutama datangnya dari dosa. Roh yang mengalami tekanan akibat dosa, itu seringkali orang itu sudah menyesal. Sudah menyesal akan dosanya. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Tapi kalau Tuhan tidak mau memberikan pengampunan, maka dia tetap berada dalam dosanya. Dia tidak dipulihkan rohnya. Kita perlu pemulihan roh. Pemulihan roh ini yang membuat hidup manusia itu akan berada di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Seringkali hidup kita tidak berada di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Seringkali kita memakai rencana kita sendiri dan akhirnya kita berada di dalam jalan yang salah. Karena apa? Karena rencana kita salah.
Harusnya kita berada dalam rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan yang sempurna itu tidak mungkin kita masuki kalau roh kita tidak dipulihkan. Ada banyak hal yang membuat pemulihan roh ini penting sekali. Ada orang-orang yang mengalami luka batin yang cukup lama. Luka batin itu apanya sih yang luka? Luka batin itu kalau cari sama dokter, lukanya di mana sih? Ada juga luka dalam, ada ya. Orang kepukul, luka dalam. Darahnya tertahan di dalam. Dari luar sih tidak keluar darahnya, tapi di dalam. Paru-parunya berdarah, bisa jadi. Karena apa? Tulang rusuknya patah. Nggak kelihatan dari luar, tidak berdarah. Tapi lukanya, itu luka dalam, masih luka tubuh. Tapi kalau luka batin, ini gimana sih? Batinnya yang luka, alias rohnya yang luka. Dibutuhkan di sini apa? Pemulihan. Sebab kalau tidak dipulihkan, maka orang itu hanya menganggap luka batin itu tidak ada. Tapi sesungguhnya ada. Sesungguhnya menjadi beban. Pada suatu hari nanti, kuasa kegelapan akan mengungkitnya lagi dan memunculkan kembali luka batin itu. Dan memunculkan kembali dendam-dendam lama. Ada orang-orang yang tidak mau menikah. Karena apa? Di waktu kecil dia melihat papa mamanya berkelahi satu dengan yang lain. Dan pernikahan itu adalah gambaran satu hal yang sangat membuat dirinya luka batin. Dia tidak mau menikah. Ada orang yang dikecewakan oleh pacarnya. Dia seorang laki-laki dikecewakan oleh pacarnya seorang wanita. Sejak saat itu dia tidak mau lagi pacaran. Atau tidak mau lagi sama wanita. Dia mulai pacaran sama laki-laki atau berteman dengan laki-laki akrab. Dan setan iblis masuk di sana. Kuasa kegelapan masuk ke dalam orang yang luka batin. Orang yang punya luka batin ini mudah dikuasai oleh kuasa kegelapan. Roh yang tidak dipulihkan. Roh itu masih berada di dalam kondisi babak belur versi lama. Maka roh ini akan sulit untuk berjalan dalam terang firman Tuhan. Akal budinya, otaknya, pikiran ada di dalam jiwa. Jiwanya mengatakan, yes, benar ini firman Tuhan harus saya ikuti. Dia dengar firman Tuhan dan dia katakan dalam hatinya, komitmen Tuhan, saya mau jalani firman Tuhan. Tapi dalam prakteknya dia tidak bisa menjalankan firman Tuhan. Apa sebabnya? Karena ada luka batin yang harus disembuhkan. Karena harus ada pemulihan roh terlebih dahulu. Sebelum roh itu dipulihkan, tidak bisa dia jalani firman Tuhan. Bukannya nggak mau, tapi tidak bisa. Karena apa? Karena berat. Ada beban yang masih disimpan di dalam luka batinnya atau di dalam roh yang belum dipulihkan itu, yang terus dimanfaatkan oleh kuasa kegelapan untuk menghancurkan hidupnya. Sehingga itulah yang menjadi kondisi terus yang dibawa bertahun-tahun. Ada orang yang pandangannya itu kecewa terhadap seorang hamba Tuhan. Dia waktu masih remaja, dia melayani Tuhan dengan luar biasa. Dia percaya kepada hamba Tuhan yang menjadi gembalanya dan dia melayani Tuhan dengan luar biasa. Suatu ketika ada suatu peristiwa yang membuat dia kecewa berat dengan gereja itu. Kecewa berat dengan hamba Tuhan itu. Kecewa berat dengan situasi yang ada dan kecewa berat terhadap Tuhan. Akibatnya dia pergi. Meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Tuhan, segera kuasa kegelapan menghampiri orang ini. Dan orang ini diajak untuk meninggalkan Tuhan Yesus selama-lamanya. Atau dengan kata lain dia menjadi orang yang murtad. Mengapa kok ada orang yang seperti itu ya? Saudara tahu juga ada banyak berita tentang hamba Tuhan yang murtad, yang meninggalkan kekristenan. Apa sebabnya? Karena ada roh yang belum dipulihkan. Roh yang belum dipulihkan. Apalagi sebagai seorang hamba Tuhan, ini sulit loh. Seorang hamba Tuhan seringkali di depan masyarakat dan di depan para hamba Tuhan yang lain dianggapnya hamba Tuhan ini sudah sangat-sangat baik, sangat-sangat oke, sangat-sangat luar biasa. Apalagi kalau dia bisa berkhotbah dengan bagus, dia bisa pelayanan dengan bagus, dia bisa menyanyi dengan bagus, luar biasa. Hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau dia sembunyikan roh yang harusnya dipulihkan, ini menjadi borok buat dia yang dengan mudah sekali ditembak oleh kuasa kegelapan untuk menjatuhkan dia. Suatu ketika dia benar-benar meninggalkan Tuhan Yesus untuk urusan-urusan yang sepele. Mungkin urusan uang, mungkin urusan kecewa di pelayanan, kecewa dengan teman sepelayanan, dan macam-macam hal. Yang membuat dia akhirnya meninggalkan imannya dia yang sudah benar, padahal dia seorang hamba Tuhan. Jadi kalau kita lihat di sini, peran roh ini penting, dan seringkali roh
yang berperan penting ini tidak disadari oleh kita. Sehingga tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Kita merawat tubuh kita dengan baik. Dengan memberi makan, menjaga kesehatan, dengan mandi, dengan istirahat yang cukup dan sebagainya. Tapi kita seringkali tidak merawat roh kita. Sehingga roh kita berada dalam situasi yang benar-benar parah. Padahal tubuh ini akan ditinggal di peti mati dan dikuburkan. Sedangkan roh itu akan kembali kepada Tuhan. Harusnya roh kita tidak jadi roh yang compang-camping di hadapan Tuhan kelak kemudian hari. Karena kita sudah merawat roh kita dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Coba saudara lihat kenyataan ini ya. Sikap Tuhan kepada roh kita itu luar biasa. Ketika manusia berada di dalam dosa. Dosa itu melekat pada roh orang itu. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan turun ke dalam dunia menjadi manusia di dalam diri Tuhan Yesus. Dan menebus manusia, mengampuni dosa manusia. Sehingga dosa di dalam roh orang itu dilepaskan. Dosa di dalam roh orang itu dihapuskan. Orang itu mengalami pembaruan oleh Tuhan. Di mana pembaruannya? Rohnya yang diperbarui. Bukan tubuhnya, bukan jiwa, tapi rohnya. Tapi sekarang saudara perhatikan. Bagaimana sikap dan perlakuan Tuhan yang sangat berbeda kepada tubuh manusia. Kalau kepada roh manusia, Tuhan tuh benar-benar perhatian penuh. Tapi lihat kepada tubuh manusia, apa yang Tuhan lakukan ketika manusia itu utuh, roh jiwa tubuhnya jatuh dalam dosa. Mari kita buka Matius 5. Matius 5 ayat 27 sampai ayat 30. Matius 5 ayat 27 sampai dengan 30. Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Perhatikan di sana, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini pada ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan, serta menginginkannya, menginginkan, di mana tadi letaknya keinginan? Roh. Rohnya menginginkan perempuan itu. Seperti Daud menginginkan Batseba. Menginginkannya, dikatakan di sini, sudah berzina dengan dia, di mana? Di dalam hatinya. Jadi sudah berzina di dalam hatinya, dalam arti kata berdosa di dalam rohnya. Diawali dengan apa? Memandang. Dikatakan di sini. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta mengingininya, memandang, pakai apa memandang? Pakai mata, pakai tubuh, tidak pakai jiwa, tidak pakai roh, pakai mata memandang. Ketika memandang, informasi yang masuk di sana, perempuan ini cantik, Batseba ini cantik, dan Batseba yang cantik ini sedang mandi, masuk dalam pikirannya Daud, dan Daud menginginkannya. Sehingga urutannya, saudara perhatikan di sini, ayat ini mungkin sering ya saudara baca, tapi saya ajak saudara melihatnya secara teliti. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan, ini dengan tubuh, dengan mata, serta menginginkannya, ini setelah diolah oleh jiwanya, masuk ke dalam rohnya, menginginkannya, dia berzina, sudah berzina dengan perempuan itu di dalam hatinya. Artinya secara roh dia berzina. Tapi lihat, siapa yang oleh Tuhan dihukum dan siapa yang tidak dihukum. Ayat 29-30. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Saudara lihat.
Perlakuan Tuhan terhadap roh dan perlakuan Tuhan terhadap tubuh manusia berbeda. Kalau roh oleh Tuhan dibela, roh yang berdosa, Tuhan Yesus datang. Mati di atas kayu salib menjadi juru selamat, menebus, membebaskan, mengampuni, menghapuskan dosa dari roh itu. Tapi tubuh yang berdosa, ini diawali dari mata. Karena dia punya mata nih. Maka dia melihat. Mata yang seperti ini, kata Tuhan, cungkil, buang. Enggak ada ampun. Tuhan enggak memberi, cungkillah rohmu, buang rohmu, enggak ada. Cungkillah hatimu, buang hatimu, karena engkau sudah berzina dengan hatimu. Oleh sebab itu buanglah hatimu, enggak ada. Ayatnya bilangnya apa? Mata yang harus dibuang. Tangan yang berdosa ini yang harus dibuang. Jadi kita lihat di sini, walaupun roh itu diampuni dosanya oleh Tuhan Yesus ketika orang itu bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Dihapuskan dosanya. Tapi dosa yang melekat pada tubuh tidak ada yang menghapus. Jadi jangan saudara mengira kalau Tuhan sudah mengampuni kita seluruhnya diampuni. Enggak. Tubuhnya ini suruh dicungkil, suruh dibuang, suruh dipotong, suruh dimusnahkan. Harus menerima penghukuman. Itu sebabnya tubuh itu akan terus-menerus mengalami apa? Kemerosotan kualitas. Mari kita buka Mazmur 31. Mazmur 31 ayat 10 dan 11. Mazmur 31 ayat 10 dan 11. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Kalau saudara baca Mazmur ini, Mazmur 31 ini ditulis oleh Daud. Saudara kenal Daud? Daud ini adalah pahlawan yang luar biasa mengalahkan Goliat. Dan banyak sekali peperangan Daud yang dimenangkan oleh Daud. Daud ini bukan orang sembarangan, petarung yang luar biasa. Tapi toh di masa tuanya, dia katakan di sana, kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Tubuh mengalami kemerosotan kualitas. Tubuh tidak ada yang semakin tua semakin luar biasa. Waktu muda dia bisa ngangkat barbel 100 kilo. Tambah tua, tengah-tengah, setengah tua, 150 kilo. Tua sekali, 1000 kilo. Nah, mungkin itu patah semua tulangnya dia. Tambah tua, merosot. Kemerosotan tubuh ini terjadi karena apa? Karena tidak ditebus dosanya. Dosa itu merusakkan. Dosa itu merusakkan. Secara bertahap merusakkan manusia. Rohnya oleh Tuhan diselamatkan, tapi tubuhnya dibiarkan oleh Tuhan. Merosot, sampai akhirnya mati. Itu sebabnya orang hamba Tuhan yang luar biasa sekalipun. Saya ambil contoh Rasul Paulus, Rasul Petrus ini hamba Tuhan yang luar biasa sekalipun. Itu mati. Rasul Paulus ini menghadapi kematiannya ketika dia berada di penjara Roma. Dia tahu persis umurnya tidak berapa lama lagi. Kenapa? Karena dia harus mati. Kenapa kok dia harus mati? Bukankah dia hamba Tuhan yang luar biasa? Sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Benar. Tapi Tuhan Yesus tidak menebus tubuhnya. Itu sebabnya kalau di Roma pasal 6 dituliskan bahwa tubuh kita ini ikut disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Tubuh kita ini ikut mati bersama dengan Kristus. Nanti saya jelaskan itu. Itu menarik sekali. Tubuh ini mengalami kemerosotan kualitas. Baca lagi 2 Korintus 4. Ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot,
namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Coba saudara lihat, ini perkataan Rasul Paulus. Rasul Paulus mengalami juga, kalau menurut saya ini saya terjemahkan, ngalami dia. Dia ngalami kalau bangun itu dari duduk di lantai gitu, dari berlutut, susah bangunnya. Terus tempurung lututnya bunyi-bunyi kletak-lepuk. Itu sama kita. Kemerosotan terjadi di dalam tubuh kita. Tapi Rasul Paulus katakan di sini, namun manusia batiniah kami, manusia roh kami dibaharui dari sehari ke sehari. Roh kita yang makin hari makin kuat. Dulu saudara percaya Tuhan Yesus, ya percaya gitu aja. Sekarang saudara percaya Tuhan Yesus luar biasa. Kenapa kok saudara bisa percaya Tuhan Yesus luar biasa? Kenapa kok ada pertumbuhan rohani saudara? Kok ada kedewasaan rohani saudara? Saudara semakin ngerti firman Tuhan, saudara semakin mencintai Tuhan, semakin sungguh-sungguh dalam ibadah, luar biasa. Dulu mungkin waktu saudara masih kecil, pergi ke kebaktian anak, di situ ketika temannya doa masih teman sebelahnya ketak-tak, terus doa lagi saudara. Masih gitu zaman dulu. Sekarang saudara nggak akan lakukan itu. Kenapa? Ada pertumbuhan rohani. Rohani saudara semakin dewasa. Rohani saudara makin luar biasa. Rohani saudara semakin kuat. Yang celaka itu orang yang tubuhnya merosot, rohaninya juga merosot. Orang yang tubuhnya merosot, kemampuan tubuhnya jasmaninya merosot, tapi kekuatan rohaninya juga merosot karena dia tidak pernah memperdulikan rohnya. Dia tidak pernah memperdulikan kemajuan, perkembangan, pertumbuhan rohaninya. Akibatnya merosot. Semuanya merosot. Terus ketika berhadapan dengan maut di atas ranjang rumah sakit, ketakutan. Takut saya kok kemarin didatangi sama oma saya yang sudah puluhan tahun yang lalu meninggal dunia. Oh, saya kemarin didatangi sama bayangan-bayangan hitam gitu loh. Takut. Apa sebabnya? Karena rohnya juga, kualitasnya juga tidak bertumbuh. Itu sebabnya penting sekali bagi kita. Kita boleh menjaga kesehatan tubuh kita. Kita boleh berusaha untuk memelihara kesehatan tubuh kita, perlu sekali. Tapi jangan lupa untuk menjaga kesehatan roh saudara. Bagaimana caranya? Yaitu dengan saudara mendekatkan diri pada Tuhan. Tuhan itulah yang memberi energi kepada roh kita. Supaya roh kita bertumbuh, berkembang. Supaya saudara mengerti firman Tuhan dan hidup dalam firman Tuhan. Saya tidak melarang kalau saudara membaca kitab suci ini dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai Wahyu ayat yang terakhir. Tidak, saya larang. Tapi tidak ada gunanya kalau saudara tidak memahami apa yang saudara baca. Sekarang ini saya beri saudara baru 3 ayat nih. Matius 5 ayat 27 sampai 30 tadi. Mazmur 31 ayat 10 dan 11. Dan 2 Korintus 4 ayat 16. Sudah terbuka wawasan pikiran saudara. Sudah terbuka wawasan roh saudara. Ini yang lebih perlu. Saudara memahami betul, merenungi firman Tuhan ini. Dan saudara merespon firman Tuhan ini. Ya, saya mau serius dengan Tuhan. Kalau tidak, waktunya sudah akan terus mengejar kita. Ada orang yang bilang ketika masih anak-anak, ya, waktu itu seperti waktu, dalam tanda kutip waktu, sang waktu itu berjalan seperti merangkak, pelan-pelan merangkak. Waktu sudah bertumbuh dewasa orang ini, pemuda, remaja, pemuda, waktu itu mulai berjalan, bukan merangkak lagi, tapi berjalan sang waktu itu. Ketika sudah mulai dewasa, mulai menjelang tua, waktu itu mulai lari. Karena apa? Cepat sekali. Yang ini saudara belum selesaikan, yang itu belum selesaikan, udah habis lagi waktunya. Oh ini belum, tugas saudara ini belum. Wah. Ketika saudara sudah tua, waktu itu seperti terbang. Cepat sekali, karena apa? Karena saudara baru sadar, iya ya, selama ini saya sia-siakan waktu untuk hal-hal yang sia-sia, yang tidak berguna, tidak bermanfaat dunia akhirat.
antara lain tuh ya tidak bermanfaat. Dunia akhirat tuh antara lain tuh ya main game, tidak bermanfaat dunia akhirat. Menang juga saudara dapat hadiah di dunia, apalagi di akhirat saudara nggak dapat. Tuhan, saya sudah memenangkan game ini loh. Overwatch, nah, misalnya Overwatch, saudara yang main game mungkin tahu ya Overwatch. Saya menang ini Tuhan, terus Tuhan bilang, ya bagus anakku, inilah mahkota al-hayat. Tidak ada itu. Jadi itu sia-sia dunia akhirat itu cuma tambah tua saja tanpa sadar. Tambah tua tanpa sadar. Karena apa? Karena itu tadi, menyia-nyiakan waktu. Sekali lagi, saya katakan di sini apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Pada ayat 16 tadi, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia lahiriah kami, jasmani kami semakin merosot, kami tidak tawar hati. Apa sebabnya? Karena manusia batiniah kami diperbarui terus dari sehari ke sehari. Luar biasa, dibarui lagi terus. Sehingga tidak tawar hati. Atau dengan kata lain, orang yang manusia batiniahnya, yang rohnya tidak diperbarui oleh Tuhan, akan tawar hati. Menghadapi ini tawar hati, tawar hati itu putus asa. Nggak bisa apa-apa. Karena apa? Karena ya rohnya lemah sekali. Roma 8 ayat 10. Roma 8 ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Saudara baca sendiri di sini bahwa tubuh itu berdosa tidak akan mengalami penebusan. Itu sebabnya tubuh materi itu yang berdosa tidak akan mengalami penebusan. Dikatakan di sini. Tubuh memang mati karena dosa. Tubuh itu tidak ada jawaban lain, tidak ada akhir lain kecuali mati karena dosa. Harus mati karena dosa. Memang mati karena dosa. Tetapi roh saudara dan saya, roh manusia adalah kehidupan. Oleh apa? Oleh karena kebenaran. Padahal kita tidak punya kebenaran. Kita memang tidak punya kebenaran. Tapi kita dibenarkan oleh Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Karena dosa kita diangkut sama Tuhan Yesus di atas kayu salib. Akibatnya apa? Tidak ada kesalahan di dalam diri kita. Akibatnya kita sudah dibenarkan. Tubuh materi ini tidak mengalami penebusan. Dikatakan tadi pada ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Kalau Kristus ada di dalam kamu. Kalau Tuhan Yesus tidak ada di dalam kita, maka tubuh kita mati, roh kita pun juga mati. Tubuh kita mati masuk dalam kubur, roh kita mati masuk dalam neraka. Itu kematian kekal yang mengerikan. Sehingga tubuh ini harus mati. Itu kenyataan yang ditunjukkan di sini. Kenyataannya tubuh itu harus mati. Yang kedua, alternatifnya atau bukan alternatifnya, hal yang kedua yang ditunjukkan firman Tuhan di sini, tubuh itu harus diubah. Selain tubuh itu harus mati, tubuh yang dosa ini tidak ditebus, tapi diberikan tubuh yang baru. Tubuh ini diubah. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 53. 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 53. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ini adalah satu hal yang luar biasa yang ditunjukkan oleh firman Tuhan tentang tubuh kita.
kita sekarang sudah mengerti dengan jelas. Manusia, seluruh manusia di muka bumi ini berdosa. Orang ada yang pernah bertanya pada saya begini, Pak Andri, kenapa kok Adam dan Hawa sudah dinikahkan oleh Tuhan di Taman Eden, Firdaus, kenapa kok Adam dan Hawa tidak punya anak di Taman Eden? Apakah di Taman Eden itu Adam dan Hawa belum melakukan hubungan seks? Atau Adam dan Hawa ini memang agak susah punya anak? Jadi setelah bertahun-tahun, ratusan tahun, mungkin ribuan tahun berada di Taman Eden, nggak punya anak. Nanti setelah berdosa, keluar dari Taman Eden, barulah punya anak. Pertanyaan kedua, apakah dosa yang membuat seseorang itu bisa punya anak? Jadi orang yang tidak bisa punya anak itu karena kurang berdosa. Ini pertanyaan-pertanyaan kadang-kadang lucu-lucu memang. Saya beritahukan begini. Tuhan tuh mengurung semua manusia di dalam dosa. Sehingga tidak ada satupun anaknya Adam dan Hawa yang lahir pada saat Adam dan Hawa masih kudus, masih suci. Saudara bisa bayangkan, kalau di Taman Eden, Adam dan Hawa yang masih suci, belum jatuh dalam dosa nih, punya anak. Maka anak itu lebih istimewa dari semua anaknya Adam yang nanti lahir di kala Adam dan Hawa sudah diusir dari Taman Eden karena sudah berbuat dosa. Lalu jadi ada orang yang tidak berbuat dosa. Siapa itu? Ya anaknya Adam dan Hawa yang lahir di Taman Eden. Allah sengaja mengurung semua manusia berada di dalam dosa. Itu sebabnya sudah dijelaskan di waktu yang lalu. Dosa ada dua macam. Yaitu dosa yang kita lakukan sendiri. Dan dosa yang sudah menodai kita. Kita lahir di dalam dunia yang berdosa. Kita lahir dari orang tua kita yang juga berdosa. Sehingga kita, walaupun masih umur 1 hari, umur bayi itu, adalah manusia yang berdosa. Ditambah nanti ketika bayi ini makin besar, makin banyak dosa yang dilakukannya. Orang yang umurnya tua itu lebih banyak dosanya dibandingkan orang yang umurnya masih anak-anak 2 tahun tuh dosanya ada sih tapi belum banyak yang pernah dia lakukan. Tapi orang yang umurnya 80 tahun, waduh dosanya mungkin udah lupa sama dosanya. Jadi dosa ada 2 macam. Dosa yang memang melekat pada dirinya karena dia lahir sebagai manusia berdosa. Dan dosa yang dilakukannya. Nah anak-anak Adam seluruhnya adalah orang-orang yang berdosa karena dilahirkan pada saat Adam dan Hawa sudah berbuat dosa. Adam dan Hawa adalah contoh ideal ciptaan Tuhan. Manusia ciptaan Tuhan adalah idealnya seperti itu. Yaitu tidak berdosa. Dosa merusakkan segalanya. Sehingga Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan ketika Hawa memberikan buah itu kepada suaminya ya kok mau gitu loh. Kalau suaminya tidak mau, maka suaminya tinggal di Taman Eden dan Hawa diusir keluar. Pisah, mereka lebih susah lagi punya anak. Ternyata suaminya juga mau. Artinya apa? Benar kata firman Tuhan, semua manusia berdosa. Dan tidak ada seorang pun manusia yang tidak berdosa. Nah manusia yang berdosa ini seluruhnya akan mengalami kematian kekal di dalam neraka. Yang mati kekal apanya? Rohnya yang mati kekal. Karena tubuhnya ketinggalan di kuburan. Tubuhnya ketinggalan di kuburan. Rohnya yang mati kekal di neraka. Tapi puji Tuhan, Allah begitu mengasihi. Sehingga Allah menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus dan menebus semua orang yang mau percaya kepada Dia. Kepada Tuhan Yesus. Dan orang-orang yang mau percaya ini diselamatkan. Tapi bukan tubuhnya yang diselamatkan. Jadi tidak bisa kita minta-minta Tuhan kasihanilah ini mama saya, papa saya ini orang baik Tuhan. Jangan sampai mereka mati ya Tuhan tolong. Jangan sampai mereka mati, tidak bisa. Kalau saya berdoa untuk orang sakit di rumah sakit. Walaupun saya tahu Tuhan sudah tunjukkan kepada saya sebagai seorang hamba Tuhan. Ini gak lama lagi nih orang. Nggak lama lagi. Mungkin hitungannya jam sudah. 1 jam lagi atau 2 jam lagi. Tapi tetap doa saya apa? Tuhan sembuhkanlah orang ini.
Doa untuk minta kesembuhan itu doa sesuai dengan hati Tuhan. Karena Tuhan tidak menginginkan siapapun ciptaan Tuhan itu sakit. Jangan saudara berdoa, Tuhan jangan biarkan dia mati Tuhan. Ini saudara melawan apa yang menjadi kehendak Allah. Karena dosa di dalam tubuh orang itu akan membawa orang itu pada kematian jasmani. Nah, lalu roh yang tidak punya tubuh ini apa bisa disebut manusia? Manusia itu adalah roh, jiwa, tubuh. Itu manusia. Roh sama jiwanya ada. Nah, tubuhnya mana? Tubuhnya sudah hancur di kuburan. Gimana sekarang? Tuhan berikan tubuh kemuliaan. Tubuh pengganti. Yang tubuh ini adalah tubuh spesial, tubuh khusus yang akan membawa kita, akan kita pakai sewaktu kita berada di dalam surga. Sebab di dalam surga kita bukan seperti roh gentayangan gitu. Roh gentayangan gitu, terus saling menembus satu dengan yang lain gitu ya. Kita pintu nggak usah dilewati, sudah tembus gitu. Kita salaman juga tidak bisa karena tembus satu sama lain. Enggak gitu. Kita ini diberi tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan seperti apa? Sudah dibocorkan oleh Tuhan Yesus. Yaitu seperti tubuh kebangkitan Tuhan Yesus. Bisa makan ikan tapi tidak terkurung di dalam ruangan. Bisa masuk dalam ruangan terkunci, tapi juga bisa makan ikan. Seperti apa kok aneh? Memang aneh. Itu yang disediakan oleh Allah yang tidak kita pahami. Karena kita belum mengalaminya, kita masih berada di dalam tubuh dosa. Tubuh dosa ini harus mati. Dan Tuhan Yesus, ini yang luar biasa. Tuhan Yesus ketika melakukan kematiannya untuk menebus dosa umat manusia. Dia melakukan kematian di atas kayu salib. Dia pakai apa? Pakai tubuh. Tuhan Yesus itu pakai tubuh. Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Kenapa tidak roh aja udah yang disalib? Kenapa enggak wujudnya roh aja yang disalib? Kenapa kok harus tubuh yang disalib? Kalau saudara membaca di sini, saudara-saudara, inilah yang hendak ku katakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Yang binasa itu adalah tubuh kita. Jadi tidak mungkin ada orang yang pakai tubuhnya ini masuk surga. Nggak mungkin. Karena surga itu tidak binasa, kekal. Sedangkan tubuh kita ini tubuh yang binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, ayat 51. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan. Dan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, tubuh kekal. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Jadi tubuh kemuliaan itu tidak bisa binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Tuhan Yesus ketika mati di atas kayu salib 100% mati. Karena apa? Penjaga itu menusukkan tombak ke lambungnya Tuhan Yesus yang keluar darah dan air. Yang menunjukkan itu yang tergantung sudah mayat. Jadi Yesus itu mati ketika di atas kayu salib. Bukan ketika diturunkan terus masuk kubur baru mati. Enggak. Ketika di atas kayu salib dia sudah mati. Dibuktikan secara medis. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menebus dosa itu harus memakai tubuh manusia. 1 Petrus 2 ayat 24. Coba perhatikan ayat-ayat ini supaya saudara mengerti apa yang saudara imani. 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara baca di sana, ia sendiri, Tuhan Yesus sendiri telah memikul dosa kita, menanggung dosa kita. Di mana? Di dalam tubuhnya. Di kayu salib. Tuhan Yesus tidak menanggung dosa kita di dalam rohnya. Tuhan Yesus juga punya roh, jiwa, tubuh.
ketika Tuhan Yesus menjadi manusia atau Allah menjadi manusia, Tuhan Yesus menjadi manusia yang sempurna, yaitu punya roh, jiwa, tubuh. Kalau tadi kita itu berdosa di roh, jiwa, tubuh. Dosa kita di roh diampuni, ditebus oleh Tuhan Yesus. Dosa kita di tubuh tidak diampuni, tidak ditebus. Makanya tubuh kita mati. Jelas. Tapi sekarang bagaimana dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu juga punya roh, jiwa, tubuh. Di manakah dosa kita dipikul oleh Tuhan Yesus? Bukan di rohnya, tapi di tubuhnya. Itu sebabnya Tuhan Yesus membiarkan tubuhnya mati. Tuhan Yesus membiarkan tubuhnya mati dengan sempurna, bukan mati suri. Mati sempurna. Karena apa? Dengan demikian semua dosa saudara dan saya semuanya sudah dimatikan di atas kayu salib di dalam tubuhnya Tuhan Yesus. Rohnya Tuhan Yesus tetap menjadi roh yang kudus, yang tidak berdosa. Beda sama roh kita. Kalau kita tadi roh kita yang dosa loh. Keinginan untuk berbuat dosa itu ada di dalam roh kita. Perbuatan dosa dilakukan oleh tubuh kita. Tapi keinginannya ada di dalam roh kita. Roh kita berdosa. Bukan cuma tubuh kita. Roh kita berdosa. Roh kita ditebus. Tubuh kita dibiarkan masuk dalam kematian. Sekarang Tuhan Yesus rohnya tidak berdosa. Karena memang dia tidak lahir dalam dosa. Sudah dijelaskan di Rabu yang lalu. Dan dia tidak pernah berbuat dosa. Tapi dia pikul semuanya itu di dalam tubuhnya. Jadi kalau saudara bicara, tubuh itu ada gunanya enggak? Oh, berguna. Tuhan Yesus punya tubuh itu ada gunanya enggak? Berguna sekali bagi tubuhnya Tuhan Yesus. Untuk memikul dosa kita. Kalau Tuhan Yesus tidak punya tubuh, dia tidak bisa memikul dosa kita. Coba saudara baca tadi ayat yang baru kita baca 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Kalau Tuhan Yesus enggak punya tubuh, gimana dia memikul dosa kita? Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Terjadi perubahan dalam diri kita. Roh mengalami penebusan di dalam Kristus. Sehingga ketika manusia bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, tidak terjadi pembaruan di tubuhnya. Ya, tadinya saudara gemuk, bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Selesainya tetap gemuk, ya toh, nggak ada perubahan apa-apa di tubuh saudara. Tapi yang berubah itu di mana? Di roh saudara ada perubahan. Harus ada perubahan di roh saudara ketika saudara menerima Tuhan Yesus dan sebelum saudara menerima Tuhan Yesus, sebelum saudara dibaharui dan setelah saudara dibaharui. Coba kita bandingkan dengan ayat ini, Yohanes 3. Ayat 3 sampai 6. Yohanes 3 ayat 3 sampai 6. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nikodemus itu adalah orang pinter. Orang pinter bukan berarti dukun ya, kalau sebut orang pinter harus dukun, bukan. Orang pinter, orang itu cerdas, pandai, jenius, dia itu seorang ahli kitab. Doktor mungkin di bidang Taurat. Tapi tidak ngerti apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menjawab dia, Aku berkata kepadamu ayat 3. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini loh sulitnya firman Tuhan. Saya kasih tahu pada saudara. Sulitnya firman Tuhan itu begini. Kita menerima firman Tuhan di dalam alam manusia. Kita memahami firman Tuhan dengan gaya berpikir manusia. Padahal firman Tuhan itu berbicara dengan alam Allah. Gaya pikiran Allah. Sehingga nggak nyambung ini. Sehingga Nikodemus bingung.
Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua seperti dia? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Perkataan dilahirkan yang ditangkap oleh Nikodemus ini kelahiran daging, kelahiran tubuh, seperti bayi yang lahir tuh. Seorang ibu yang hamil 9 bulan 10 hari, terus pada saatnya mulai melahirkan, pas dia melahirkannya misalnya nih, bukan bayi dalam bentuk tubuh gitu, tapi bayi dalam bentuk roh. Pasti kecewa pasti. Ketika mau difoto ini, lah mana sih ini? Karena yang lahir nih roh ini. Kata pendeta di sebelahnya, bukan dokter, pendeta sebelahnya bilang, ini yang sudah lahir nih anakmu dalam wujud roh. Dagingnya mana? Enggak ada. Tubuhnya enggak ada, roh aja nih. Kecewa saudara, masih kecewa berat. Itu konteks kelahiran yang dibayangkan oleh Nikodemus. Tuhan Yesus jelaskan di sana. Dan jawaban Tuhan Yesus ini pun tidak bisa ditangkap oleh Nikodemus. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh, huruf besar rohnya, adalah roh, huruf kecil. Jadi kalau kita lihat di sini yang Tuhan Yesus jelaskan adalah adanya pembaruan di dalam roh orang itu ketika orang itu menerima Yesus sebagai juru selamat. Dia lahir baru, dia lahir kembali. Lihat di sini, saudara lihat. Lahir kembali itu bukan karena emosi, bukan. Bukan karena menangis-nangis ketika KKR maju ke depan, KKR nangis-nangis, oh orang ini sudah lahir kembali, belum tentu. Lahir kembali itu rohnya mengalami pembaruan. Dan orang itu pasti bisa merasakannya bahwa rohnya mengalami pembaruan. Dulu saya suka ngerokok, sekarang kok saya gak suka ngerokok ya. Dulu saya suka bohong, sekarang kok saya gak suka bohong ya. Dulu saya suka hal-hal yang buruk, kelakuan-kelakuan yang jahat, menipu orang, sekarang kok saya gak suka ya. Bukannya saya sok anti, sok suci, sok kudus, enggak. Memang betul-betul gak suka. Ini rasanya bukan dunia saya sudah. Karena apa? Karena ada kelahiran kembali. Ada pembaruan di dalam rohnya. Saya ajak kembali saudara baca satu ayat lagi. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat firman Tuhan ini mengatakan yang sebenarnya. Ini bukan menyatakan konsep, bukan. Bukan menyatakan konsep. Konsep itu gini. Saudara, lihat anak gelandangan di pinggir jalan, kasihan. Saudara, nak, namamu siapa? Yuk, saya ambil kamu sebagai anak saya. Mulai sekarang itu jadi anak saudara. Terus saudara katakan kepada semua orang, ini anakmu. Padahal bukan anak saudara, ini anak ambil. Kalau DNA-nya diuji, nggak sama. Ini aja nggak sama. Saudara sipit rambut lurus, dia mata belok rambut keriting, nggak sama sudah. Jadi ini adalah konsep saja. Secara konseptual ini anak saya. Tapi secara faktual bukan. Tapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini? 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ini faktual, ini fakta. Yang lama sudah berlalu, yang lama sudah hilang, sudah dibuang. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Apanya yang lama, apanya yang baru. Yang lama dan yang baru ini rohnya. Roh yang lama ini sudah dibuang, diganti dengan roh yang baru. Satu ciptaan yang baru. Saudara mengalami pembaruan di dalam roh saudara. Dan roh saudara yang diperbarui ini bukan serta-merta menjadi roh yang wah luar biasa. Melayani Tuhan, menyembah Tuhan, hidupnya suci. Terus ngikuti firman Tuhan. Belum, bukan. Tapi rohnya diperbarui dulu. Bahan bakunya diperbarui dulu.
Nantinya roh yang baru ini dipimpin oleh dua hal. Firman dan Roh Kudus. Saudara ini seperti anak yang baru lahir. Gak ngerti apa-apa. Saudara punya guru saudara dua. Firman dan Roh Kudus. Untuk jalan dalam terangnya Tuhan Yesus. Dan disitulah saudara bertumbuh rohani secara benar di hadapan Allah. Seperti yang Allah mau. Tapi dibaharui dulu pribadi saudara. Apanya? Roh saudara. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Budimu sudah diperbarui. Tapi kalau hidupmu tidak menyadari bahwa budimu itu, budi ini bukan nama orang, budi ini roh saudara. Roh saudara sudah diperbarui. Tapi kalau saudara tidak sadar bahwa roh saudara diperbarui, sudah diperbarui, maka saudara akan kembali mengikuti gaya hidup orang dunia. Sehingga dinasihatkan di sini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Dikatakan di sini, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Pembaruan roh kita menuntut kita untuk hidup sesuai dengan pembaruan itu. Sehingga kita bisa bertumbuh kerohanian kita. Sekarang pertanyaannya, kalau begitu apakah tubuh itu benar-benar tidak berguna selain dijelaskan hal yang tadi? Oh, tubuh itu masih banyak gunanya. Rabu depan kita lanjutkan. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Bapa. Firman-Mu sudah mengajarkan kepada kami dengan jelas tentang semua peran yang dilakukan oleh roh, jiwa, dan tubuh kami. Di mana Tuhan memberkati kami melalui roh, jiwa, dan tubuh kami. Terima kasih untuk penebusan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk janji akan tubuh kemuliaan yang pasti akan kami terima. Terima kasih ya Tuhan untuk pembaruan di dalam Tuhan Yesus yang membuat kami boleh bertumbuh rohani sesuai dengan apa yang menjadi rencana Allah di dalam menciptakan kami di dunia ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Tuhan, berkati mereka yang hadir pada petang malam hari ini Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus berbicara di dalam hati mereka Tuhan. Dan membawa kami semua semakin dekat kepada Tuhan. Berkati mereka yang sudah melayani Tuhan petang malam hari ini Tuhan. Karena mereka melayani dengan segenap roh mereka. Dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Bagi kemuliaan nama Tuhan, kebesaran kerajaan surga. Terima kasih Bapa, terpuji nama Allah. Kumpulkan kami pada Rabu yang akan datang. Untuk sama-sama boleh menikmati kembali PA ini. Sambil membawa teman-teman kami, keluarga kami untuk sama-sama menerima berkat Tuhan di sini. Di dalam PA ini. Terima kasih Bapa, terpuji nama Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.